dunia ini banyak orang besar, betul kan? Betul kan? Bapak makannya juga makasih. Di dunia ini banyak orang besar, betul? Ada orang yang besar karena hartanya, betul kan? Ada orang yang besar dipandang orang karena banyak hartanya, tapi ketika jatuh bangkrut orang gak mau mengenalnya. Dan bahkan ada orang yang besar karena jabatannya, tapi kalau sudah pensiun, nggak ada tempat buah yang datang ke rumahnya, masa bodoh aja. Dan bahkan ada orang yang besar karena dibesar-besarkan oleh kelompoknya, tapi kalau tergeser nilai suatu hari, maka namanya nggak besar lagi. Tapi kalau kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Rasul kita, yang dibesarkan bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi membesarkan Nabi kita, Allah yang Maha. Nabi kita besar karena yang membesarkan Allah yang Maha. Dan bahkan manusia tidak akan mulia dengan hartanya, manusia tidak akan mulia karena jabatannya, tapi manusia mulia karena akhlaknya. Ada orang tua yang bapaknya tidak pernah ibadah, kerjaannya judi, mabuk, dari janda dia udah dikit, menjual ya. Setiap hari kerjanya maksiat. Pada suatu hari ayahnya ingin dicabut ruhnya, dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wahai malaikat Israel, cabut ruhnya bapak bulan. Udah kebanyakan maksiat, lu betot kan juga. Usah kasihan, karena dia nggak pernah ibadah, nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah bersedekah. Setiap hari kerja maksiat, cabut ruhnya. Kata Allah kepada malaikat Israel. Ketika malaikat Israel menjalankan perintah Allah mencabut ruh si bapak yang maksiat dalam hidupnya, lalu malaikat Israel terjadi pulang lagi kepada Allah. Dia balik ke langit, ya Allah, aku tak sanggup mencabut ruh bapak itu. Kata Allah, kenapa wahai Israel kamu tak sanggup, padahal dia hamba-Mu yang ahli maksiat? Gak sanggup wahai Allah. Ternyata di sampingnya ada anaknya yang lagi baca Al-Quran. Kalau orang tua ahli maksiat, ketika sakaratul maut, di sampingnya, di sisinya ada anak-anaknya yang membaca Al-Quran, Israel takut nantinya. Kenapa takut? Karena lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh anak dan cucunya menggetarkan malaikat Israel untuk mencabut ruh si ayah atau bapak yang maksiat. Itu baru mati itu. Kita punya anak yang bisa baca Quran, malaikat Israel takut mencabut ruh ayah kita. Tapi kenapa malaikat Israel berani? Kata Allah berbahasa kita, gue pikir Israel takut nyabut terus si bapak itu, di samping ada anak yang brimob. Brimob dari takutin kok, polisi dari takutin sama malaikat Israel, pengusaha dari takutin. Yang ditakutin anak yang membaca Al-Quran di hadapan ayahnya yang akan sekeratul. Saya mau tanya, mau dijawab kagak? Bu, saya mau nanya, dijawab kagak? Jawab kagak? Lo nanya. Saya mau tanya, kira-kira anak bapak ibu cucunya udah bisa baca Quran
Quran belum? Insya jangan belum, sudah bisa ngajinya. Jadi suara ibu nenek akan mustajab tuh. Kalau ditanya apakah anak kecil ibu udah bisa baca Quran, insya jangan belum, nggak bisa dia. Karena doa seorang ibu mustajab. Makanya Bu, salah satu ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus kamu wahai Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, rasa cinta lil alamin, kepada alam semesta. Jadi Rasul diutus untuk menebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Baik dia manusia, dia tumbuhan, dia hewan, dia beriman dan tidak beriman, semuanya rahmat untuk alam semesta. Jadi kalau seorang ibu, yang pertama, ibu tidak dilihat cantiknya, tidak dilihat mahal pakaiannya. Rasul katakan ad-dunya mata wa khairul mataiha al-mar'atus salih. Kalau kita boleh, kita ambil hadis Nabi kita, seorang wanita yang paling dicintai oleh Rasulnya, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Salah satunya seorang wanita yang solehah, tidak dilihat kerudungnya sampai mata kaki, yang pakainya gerembong-gerembong, belum tentu solehah. Seorang wanita solehah bukan ahli sholat duha, bukan ahli puasa, tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, wanita istri solehah adalah allati tasuruhu idza nawsara. Jadi katanya wanita solehah adalah istri yang solehah kalau dipandang suaminya menyenangkan hati suami. Jadi bukan lemong-lemong yang seribet, itu pakaian kurang style gitu. Kalau itu kenapa ada usaha toko yang begitu di madrasah nggak ada tuh, jalan mau ke Kelapa Dua dan ada tuh toko usaha pakai lemong-lemong. Jadi kata guru saya, wanita solehah bukan jilbab yang sampai mata kaki, tapi wanita solehah, wanita yang menyenangkan hati suaminya ketika suaminya memandang. Dilihat. Makanya gue yang masih punya suami, tanya ke suami, mau punya masih hidup? Ya hormatnya ada mana? Makanya itu kalau korban, nanti itu niat gini. Itu kalau korban niatnya waktu meninggal, jangan bilang gini, si almarhum berkorban, enggak gitu kalimatnya. Saya yang hidup nih berkorban yang pahalanya untuk gitu. Nah, kalau kita korban itu saya ada itu, pasti kita list ini untuk siapa. Jadi yang niatin kita yang masih hidup, jangan mati korban, jangan mati. Tapi kita yang hidup keluarga niatin untuk korban ini. Jadi jangan saling niat bu, kesalnya tidak ada terima ibadah kita. Makanya bu, ntar ibu pulang tanya sama suami, Pak, atau biasa dikalikan, abang lihat aku gimana sih? Tanya bu, ya usia dan bu tanya juga, kayaknya mata masih jelas. Abang kalau lihat aku gimana? Aku berusaha,
Haji Majlis Tahlim. Aku dengar berdua betul katanya wanita solehah. Kalau dipandang abang, enak hati abang. Aku udah gak berbalsam bang. Ibu pagi-pagi mandi bu, subuh itu mandi. Jadi gua suami mama udah lihat enak. Ini punya suka gak mandi. Nanti anak ke sekolah gak mandi. Sampai anak pulang juga gak mandi. Alasannya masak. Mandi berapa lama sih bu? Masih sejak itu mandinya. Sama laki-laki gak bayar udah saling masih dandan. Tanya tuh bu suami bang, aku menyenangkan gak? Tapi bu, jangan bilang ngomong apa masih hidup, jangan gitu. Kecewa gak? Salah gitu. Apa kalau yang aku dari depan, aku spesial. Kamu spesial baby ya. Itu makanya aku ganteng banget. Kalau dari samping seperti asalnya. Kalau di belakang kan seperti malampir. Berkurus bertahun-tahun aku. Nah itu sekalian, seorang wanita solehah, contohnya kalau dia pulang bisnis, dia pulang kerja, dia dagang, sampai ke rumah, itu kan suami banyak kelihatan, itu kan kenapa lesu-lesu. Suami punya mobilnya kelihatan wajahnya. Dah apa-apa dari ibu, dalam menikah. Ketika dia lesu, tanya, bang kenapa sih kemudian mengapa seperti batu kuburan? Belum sebulan purnama. Iya neng, hari ini aku dalam rambut, nggak laku. Nah itu kalau dia solehah, dia udah bang sabar aja. Mungkin hari ini kondisi kita, insya Allah besok banyak Allah kasih. Itu laki-laki girang banget. Kadang-kadang begini yang kata solehah, apa sih bang? Gue mau laku ya, laku siapa? Duit diambil, jangan gak laku lagi dimarahin. Masih kecil dimarahin emaknya, udah gede dimarahin dulunya, udah nikah gini dimarahin juga. Masih teman hati. Jadi seorang istri, kalau misalnya sama bapak-bapak mabuk, walaupun kumis itu segede pagar sekolahan, malu ini takut. Kamu bingung-bingung makan apa itu? Saya dalam. Udah pikir galak, cabai rawit, terus suami gede gini pasang. Makanya itu sekalian, salah satu ajaran Nabi kita pada Maulid kali ini, bagaimana seorang wanita solehah. Salah satunya tadi, ketika dipandang menyenangkan wajah suami. Jadi ibu cantik untuk suami, bukan ibu suami kemari, wangi untuk orang lain. Ada orang zaman sekarang, lu semalam gimana? Sunnah Rasul tak? Sunnah Rasul ada? Ada. Ya, semua subuh. Apa yang tidur? Seorang istri ketika dia tidur dengan suaminya, lalu dia mandi junub, itu pahala mandi junub ibu bagaikan ibu bersedekah 1000 ekor unta. Jadi bu, ibu nggak tahu sampai ini, tapi ibu tahu kalau mereka tahu. Jadi seorang istri yang dia mandi junub setelah tinggal bersama suaminya, setelah jima, maka pahala mandi junubnya bagaikan dia bersedekah 1000 ekor unta. Itu satu kali mandi. Kalau 2 kali mandi berarti 2000 ekor. Kalau 3 kali mandi berapa? Semakin. Ada bu, orang yang setiap hari kerja karena bagi dia hidup adalah kebahagiaan berdua. Padahal kita hidup ini bukan untuk hanya diri kita, tapi untuk orang. Bahkan
itu pahalanya bagaikan ibu puasa sunnah 1 tahun. Bukan suami senyum dan itu pulang lagi sama hati yang ini enak awalnya. Tapi kalau suami pulang, iya, makanya makan baru mau makan, udah mukanya kayak enak dilihat. Jadi kalau seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, itu pahalanya puasa sunnah 1 tahun. Itu kalau puasa senyum 1. Kalau senyum 2 kali pahalanya 2 tahun. Kalau 3 kali berapa? 3 tahun. Makanya kalau suami itu lagi liburan lagi itu tuh lagi ngopi sama lagi menghayati keindahan alam, lihat anak kecil yang berjalan, temenin, senyum aja sampai sore. Itu pahalanya Bu luar biasa. Dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, ibu senyum di hadapan suami, pahalanya luar biasa. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Gila ibu. Depan itu sore senyum mereka cari. Masak kagak, kopi kagak. Gila dong. Makanya seorang wanita derajatnya di dalam Islam amat sangat tinggi dan amat sangat mahal. Tuh, wanita derajatnya tinggi diangkat oleh Nabi kita, oleh Allah dan Nabi. Makanya kalau zaman sekarang orang ngomong emansipasi wanita, Nabi juga ngomong duluan emansipasi wanita, mengangkat harkat-harkat wanita. Islam yang mengangkat harkat-harkat wanita. Jadi ibu itu mulia. Kelebihan ibu bisa melahirkan yang tidak dipunyai oleh laki. Gampang kan Bu? Jadi wanita soleh gampang kan? Ibu pertama berpenampilan menarik, yang kedua murah senyum. Terus ibu kalau laki pengen itu mau aja juga. Mister dari sakit, jadi bahkan kali minum kopi, teh manis dan itu pahalanya. Kalau tadi pahalanya puasa 1 tahun, itu pahalanya sholat sunnah 1 tahun. Minum teh manis itu, bang, minum bang. Jangan suami pulang kerja, aku mau diri sendiri. Mentang-mentang berdua. Jangan sampai nanti suami ibu tidak sayang kepada ibu, lalu ibu menanyakan, sorry, betul kan Bu? Sekarang bagaimana? Ustaz, sorry saya kok kagak ada. Udah mau. Sekarang ibu itu ngaji, lalu ibu mendidik anak dengan baik. Itu suamiku melihat. Kau melihat Bu? Melihat Bu. Ya Allah, ini gua. Makanya ketika hari ini kita dikasih suami, dikasih bini, mau wajahnya kayak apa aja, itulah suami atau istri kita terbaik dalam hidup kita. Walaupun kita sering berantem dengan suami istri, itu hal biasa dalam rumah tangga. Tapi itulah suami atau istri yang terbaik dalam hidup kita. Apa namanya dia lebih banyak. Nah, saya dong kayak dia mau tuh style banget apa. Lu gue bilang style gue ke sawah, gue nyangkul, gue maju, atau kayak asik sawah. Ada tempatnya tuh. Kayak saya begini kan tempatnya. Nah kalau saya ke sekolahnya, kayak peci saya, baru kayak peci hati saya kayak pagi sekolah. Jadi kita tahu tempat. Nah bagaimana ibu sekalian kalau ditanya apakah anak kita sudah mampu baca Al-Quran atau belum? Jawaban kita insya Allah. Sesekali tes dulu. Kan kalau dulu nih
mungkin ibu yang usia 50 di atas saya masih ngalamin ibu, usia saya 40-an, saya ngalamin. Dulu kalau kita ngaji, jangan cuma guru ngaji. Di Jakarta, dulu nggak ada pesantren, hanya 1-2. Di Jakarta, dulu nggak ada majlis taklim kayak sekarang. Di Jakarta, nggak ada rumah tahfiz kayak sekarang. Di Jakarta zaman dulu, hanya guru ngaji dari rumah ke rumah. Betul nggak? Nitipin tubuh, nitipin anak nyai atau ijaz atau makom. Nah saya nggak sini, saya titipinnya adanya benar. Diajarin. Ini kalau di zaman sekarang anaknya pengen kita, nitip kagak. Ingat juga. Nitip kagak, ingat kagak. Lu kira gue ngaji sedang jepit? Ini bu. Kalau di daerah saya punya kenalan tinggal di Jawa Tengah, di daerah Ngawi, daerah dekat yang namanya Guci. Di sono tradisinya sampai detik ini masih berjalan itu. Kalau anaknya hatam Al-Quran, itu guru ngajinya ada berapa? Ada 5. Kiainya 1, guru ngajinya 5. Itu semua orang tua di kampung itu, di kampung, bukan di Jakarta, di kampung. Yang hidupnya kayak itu kalau di hatam Quran, itu ibunya bikin nasi tumpah, 1 guru 1. Diberikan sesuatu yang gurunya sukai, dia bawa ke keluarganya dan ke rumah gurunya, untuk kiainya, untuk jumlah guru-gurunya, ustaz-ustazahnya dikasihkan, lalu baca doa bersama sebagai tanda syukur dia kepada Allah melihat gurunya. Zaman dulu kalau kita sakit, kita bernasi kuning kalau ngaji nasi, betul kan? Sekarang guru ngaji, mohon maaf Bapak sekalian, seorang guru, baik guru ngaji atau guru sekolah, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul kita? Idza mata Adam in qata'a illa amalu yang salah. Kalau anak itu Adam kita manusia mati, semua amal kita terputus illa kecuali salah satunya ilmu yang tafarubi, ilmu yang bermanfaat. Siapa yang ngasih ilmu? Siapa? Guru. Jadi guru itu mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Ibu, ingat gak yang 2 tahun lalu COVID? Ibu ngajarin sekolah nggak di rumah? Ngajarin nggak? Ngomel nggak? Anak atuh. Lagi COVID jangan diajarin. Itu ngomel, bingung. Itu ibu 1 doang, anaknya 1, anak sendiri 1, udah repot dari pagi dapat tugas, online, ada Google Form, ada Classroom, ada Zoom dan sebagainya. Ibu ngerjain tugas, pakai SMS, pakai WA, pakai foto, pakai video. Ada repot kantong, sampai mana? Udah masak, 40